memiliki asma, hilangnya rasa memiliki sifat, dan hilangnya rasa memiliki zat. Nah, disitulah kita akan melebur kepada kebesaran Tuhan. Arti lebur artinya lebur rasa kita, bukan lebur jasmani kita, ya. Artinya bukan hilang, kesadaran kita masuk di dalam kebesaran Tuhan. Disitulah baru tampak tajalli Tuhan melalui penglihatan batiniah kita. Paham ya? Artinya apa? Yaitu tadi, pakaian ini kalau tidak kita pakai, bentuknya seperti apa? Tidak ada bentuknya, saya kira. Ya kah? Pakaian ini kalau dilepas, ditaruh, ada bentuknya manusia? Tidak ada. Tapi ketika kita pakai baju ini, lalu dia bisa berja, betul kan? Arti pakaian itu tadi, ini untuk mendekatkan pemahaman. Selama ini kita harus terus tafakur dengan zikir, dengan sholatul daim, ya, supaya mendapatkan zauk atau rasa, ya. Paham ya? Karena sekali kita mendapatkan yang dikatakan rasa, zauk bersama dengan Tuhan, kita hadir hati menyaksikan keberadaan Tuhan melalui nur ilahi yang dikatakan tadi, wajah Tuhan tadi ya, zat atau nurullah. Nah, itu sekali keluar napas melebihi ibadah 1000 tahun. Ya, tapi kalau sudah sakit naham, ya, orang yang dikubur aja minta dihidupkan lagi. Karena apa? Menyesal, tapi tidak diberi kesempatan. Apa yang dikatakan Tuhan? Bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Ada yang dipanjangkan sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada yang sudah 40? Lewat lagi ada? Berarti dipanjangkan lagi 50. Ada 50? Dipanjangkan lagi 60. Rasulullah berapa? 63. Ada yang dipanjangkan sampai 70. Nah, dipanjangkan ini kamu gunakan untuk apa? Setelah dikubur kok minta dihidupkan lagi? Ya, penyesalan kan di belakang ya. Ini. Mendalnya di belakang. Artinya apa? Sekarang kita harus rajin belajar di majelis supaya paham apa amanah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita hidup di dunia bahagia, di akhirat selamat. Nah kan seperti itu. Kalau di dunia celaka itu indikasi su'ul kha. Nah berarti warga warga negeri api berarti. Karena ada tandanya sudah. Tandanya apa? Ketika seseorang dijauhkan dari hidayah untuk mengenal ilmu, mengenal diri, ilmu ma'rifatullah. Itu tanda loh. Karena bukan termasuk umatku, kata junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk umatku ketika mereka tidak mengetahui hakikat Muhammad yang ada di dalam diriku juga. Karena di dalam diri junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hakikat Muhammad. Itu yang ingin Nabi ajarkan kepada kita, gitu loh. Oleh sebab itu sebelum di Isra Mi'raj kan Rasulullah tuh mengajarkan kepada
keluarga dan sahabat-sahabatnya ilmu untuk mengenal diri dulu, mengenal Tuhan dulu. Artinya yang diajarkan apa? Ilmu makrifat dulu. Baru syariat. Inilah kalau tidak paham dikatakan ilmu makrifat ini terlalu tinggi. Maka ilmu makrifat itu pondasi dasar kelas TK-nya. Gitu loh. Sekarang udah SD langsung. Lalu yang kedua, tanda kita sudah merasakan pana perbuatan, pana asma, pana sifat, pana zat, ialah kita akan merasakan yang namanya tiada lagi merasa memiliki di, paham enggak? Kalau zikir itu lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasaan kita apa ini? Perasaan kita berzikir atau yang mempunyai zikir menzikirkan kita? Nah, itu dijawab masing-masing. Kalau kita masih merasa kita yang zikir, berarti belum hilang yang dinamakan diri, ego, ananiyah, keakuan. Yang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang kita rasakan apa? Masih kita kah atau kita sudah merasakan yang mempunyai nama yang menzikirkan kita? Nah, yuk dirasakan masing-masing. Kalau kita sudah merasakan yang mempunyai nama yang menzikirkan kalam kita, itulah kita sudah tiada merasa mempunyai lagi wujud diri atau ego atau ananiyah. Zikir nggak usah laju-laju, sampai salon ya pecah. La ilaha illallah, la ilaha, lah malah ada yang kesurupan. Zikir dengan rasa. Bagaimana engkau merasakan? Apakah engkau merasa zikir sendiri atau sudah merasa dizikirkan? Ya. Kalau kita sudah tiada lagi merasa memiliki diri, kan tadi sudah diajari toh dari pertama, tidak mempunyai gerak, tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat. Betulkah? Ayo diulangi. Kenapa dikatakan tidak mempunyai gerak, guru? Karena gerak dari ruh, bukan dari kita. Loh, kan ini ada saya, adanya kita. Ayo diurut lagi, ya. Ketika bapak ibu mengumpulkan rasa di dalam tali pernikahan yang suci, ya, yang keluar apa? Air mani. Air mani asalnya dari mana? Dari proses. Nur Muhammad akhirnya menjadi jasad. Nur Muhammad itu jadi jasad karena apa? Nur Muhammad itu awal mula membentuk 4 anasir alam semesta. Nur Muhammad membentuk 4 anasir yang menjadi nanti alam semesta. Nur Muhammad, dari Nur Muhammad dijadikan nar atau api. Lalu masih ingat? Dari api menjadi angin. Nah, dari angin menjadi air. Tuh, dari air menjadi tanah. Nah, setelah menjadi tanah maka jadilah bumi, Bima Sakti, isi dan kita. Paham gak? Jalurnya Nur Muhammad menjadi zat, ya, menjadi wujud yang kasar, ya kah? Karena adanya air mani ini kan dari tumbuh-tumbuhan,
dari minuman yang Tuhan tumbuhkan dan Tuhan turun. Pahamkah prosesnya? Makanya setelah air mani menjadi darah dia, ini diisi tulang, diisi otot, dibungkus daging, menjadi manusia. Pahamkah? Nah, sebelum keluar ditiupkanlah ruh. Dailah ruh ini yang ditiupkan ini langsung dari nurnya Allah, gitulah. Maka dia menjadi rahasia, ya, tidak terlihat tapi nyata ada. Pahamkah? Bisa merasakan minum kopi karena adanya betul. Rasa itu siapa sih hakikatnya? Rasa itu nyawa itu loh. Nyawa siapa? Ruh. Siapa ruh? Nur Allah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti kita ini tidak ada. Nah kenapa hidup ini kita kok menebar maksiatnya? Ya, berarti yang memilih jalur neraka itu siapa? Siapa? Orang-orang yang tidak mau taat dengan kitab sucinya tuh Tuhan loh, nyata loh memberikan kitab suci Al-Quran. Yang tidak taat maka menjadi penghuni neraka. Ya kita diberitahu seperti ini masih maksiat, Masya Allah. Ya, besok jangan lagi ya. Malam ini pulang istighfar, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena apa? Ketika setiap hari kita banyak lalai, banyak lupa, jauh dari Tuhan, artinya kita sudah dibenci Tuhan. Awal-awalnya itu tadi, tidak bersyukur. Ya. Sudah diberi kenikmatan hidup sehat ini lah. Ya, semaunya ini lah hidup di bumi, hidupnya bagaikan hewan. Mohon maaf ya, hidupnya ini bagaikan hewan. Kenapa? Hidup yang dipikirkan perut aja, perut bawah perut, itu aja menumpuk. Ya, menumpuk harta ya. Tabungan sudah 10 triliun masih kurang. Ya Allah. Maka rezeki kita ini yang kita makan hari ini nih lah. Nanti jadinya apa yang kita makan? Kotoran. Terus yang menjadi harta kita nanti di akhirat yang mana? Yang kita sedekahkan. Hilang atau jadi bekal? Jadi bekal, yang dimakan jadi kok hilang. Berarti harta kita yang sesungguhnya yang nah gitu kok bayuh. Masya Allah. Jumatan tuh nah di saku ada 5.000, 2.000, 10.000. Ini diintip dulu, dicari 2.000 mana ini. Lah kok masih yang 2.000 itu loh. Masa jelas-jelas itu nanti itu yang menjadi harta kita gitu loh. Masya Allah. Oleh sebab itu diajarkan 2,5%. Artinya apa sih? Ngajari kita, kamu ini ndak punya apa-apa. Semua titipan. Kalau titipan itu kamu masukkan hatimu, maka engkau akan takut kehilangan apapun itu. Tidak hanya harta benda, suami, istri, anak. Kalau sudah masuk ke hati, kalau hilang, pasti kita merasa kehilangan. Artinya kita merasa hati-hati loh. Kita aja nggak punya hak. Kita pasti marah kalau motor kita dipinjam orang lalu diakui miliknya, betul nggak? Ya, siapa yang punya mobil nih? Kalau dipinjam terus dibawa lari, sakit hati enggak? Sakit hati. Karena apa? Merasa
Ya kah? Ayo dijawab, jujur. Orang kalau makrifat ndak urus. Maksudnya ndak urus apa? Tidak akan merasa kehilangan apapun. Karena semua sudah dalam skenario Tuhan sebetulnya. Apa yang kita takutkan? Kalau memang disediakan untuk kita, ndak hilang Pak. Ndak usah dikunci, ndak usah waduh. Ya, tapi kan ikhtiarnya ya tetap dikunci di garasi. Ya kah? Tapi setelah tidur kan ndak terus mikirkan kendaraan toh. Wah, mobilku iya ya Allah. Sedikit bangun, wah ada masih. Ada, ya Allah, ya Robbi. Itu tanda sudah melekat materi di dalam hati ini ndak bisa dipisah loh. Kalau ada Allah berarti materi dunia ndak ada, itu aja. Kenapa ndak percaya Tuhan? Wong maling yo yang menggerakkan tuh Tuhan. Ya kalau barangmu diambil berarti kurang sedekahmu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.